Jadi clue-nya ada di panjang sama lebar pesawat. Selain itu berapa jumlah pesawat kalau apron ya, hitungan apron. Kalau yang taxiway, runway, kemarin kan clue-cluenya sudah saya kasih tahu. Kuncinya di mana aja, misalkan ada pertanyaan, kalau itu nggak ada berarti cari tabel kayak gitu. Kalau untuk apron, panjang lebar pesawat, jumlah pesawat yang akan parkir, sama waktu siklusnya, kita occupancy time-nya. Nah, untuk rumusnya sendiri apa? Nanti untuk rumus rencana pesawat yang akan parkir itu ada rumusnya. Jadi nggak semata-mata pesawat yang ada di jam puncak itu kalian gunakan untuk menghitung rencana parkir pesawat. Jadi ada rumusnya sendiri, itu simbolnya S. S sama dengan T1 per 60 kali N plus A. Nah, untuk pengertian dari simbol-simbol itu apa, Bu? Kok nggak ada ininya? Jadi T1 itu adalah gate occupancy-nya. T1-nya adalah ini. Lalu N-nya, N itu jumlah pesawat pada jam puncak. Oke. Lalu 1 ada A ya. A-nya kenapa 1, Bu? Nah, karena saya mendesain untuk rencana apron ini cadangannya hanya 1 pesawat. Kecuali misalkan nih di soal itu ada rencana pesawat yang akan dicadangkan itu karena ada sering tamu pesawat komersil lain yang sering masuk, ada 3, ya udah cadangan pesawatnya kalian ganti 3, nggak 1. Ini tergantung soalnya nanti dibutuhkannya apa. Saya ambil 1 karena cadangan pesawatnya belum saya tulis di sini itu 1. Nah, rumusnya kita masukkan aja, gampang aja. Kalau rumusnya bandar udara itu nggak yang ribet, saya masukkan aja 60 per 60 kali jumlah jam puncak pesawat ditambah cadangan pesawat 1, itu jumlahnya 5. Nah, lalu 5 itu buat apa, Bu? Nah, buat apa? Kita cek selanjutnya. Mana? Nah, untuk mengetahui lebar, kita tahu tadi simbol A dan simbol B yang kita gunakan untuk mengetahui dimensi dari apron. Lalu A itu apa? A itu disimbolkan lebar. Lebar disimbolkan dengan rumus yang sesuai gambar saya merah huruf saya merahin ini ya. Lebar sama dengan jumlah rencana pesawat yang akan parkir dikali wingspan ditambah jumlah rencana pesawat lagi ditambah 1 dikali clearance. Nah, Bu, C-nya kemarin saya kok belum dikasih. Kenapa di ujung nose pesawat, hidung pesawat sampai ke terminal itu 7,5. Kemarin ada yang tanya kayak gitu kalau nggak salah. Nah, itu kemarin tabelnya belum saya kasih. Nah, jadi jarak nose ke ujung terminal itu juga harus dihitung. Jadi clearance itu antara hidung pesawat ke ujung terminal sama jarak bebas pinggir sayap pesawat ke apron paling pinggir. Jadi sisi apron paling pinggir. Jadi juga ada jarak batasnya. Jadi enggak pesawatnya itu mepet sama ujung apron ya, enggak kayak gitu. Nah, dapat C-nya ini. C-nya ini dapatnya dari ini. Kalian cari. Nanti bandar udara itu termasuk golongan kode letter berapa? Misalkan 1, 2, 3, 4. Kalian udah pelajari ya kemarin ya. A, B, C, D, E, F. D, E itu untuk penamaan apa? Ada ICAO, ada FAA. Itu sebenarnya sama aja penggunaannya. Cuman cara penamaannya aja yang beda. Misalkan ini untuk kode pesawat 1. Ini 2, 3. Ini 4. 4D dan 4T. Kalau penamaan di ICAO ya. Nah, ini penamaan FAA itu pakai A, B, C, D, E, F. Nah, misalkan bandar udaranya itu akan direncanakan untuk 4D seperti soal yang kita di atas. Nah, soal di atas kan 4D ya. Itu berarti diambil 7,5. Kita lihat lagi soal di atas.
Nah, kalau di atas sudah kelihatan ya di sini ya. Itu 4D. Nah, ini 4D. 4D kalau dipindah ke clearance tadi masuk ke kategori D. Karena penamaannya FAA sama ICAO beda. Kemarin di pertemuan awal sudah saya jelaskan beda penamaan karena beda pengaturan keluaran regulator yang membuat. Nah, kayak gitu. Lalu kita masuk rumus lagi. Nah, kita masukkan aja wingspan. Jadi kenapa di sini wingspan? Ibarat ini kalau cara gambarnya, cara kasarnya kayak gini. Ini kan rumusnya kayak gini. Bu, kenapa bisa jadi rumus kayak gitu kan? Kenapa bisa jadi S plus W plus D? Jadi saya gambar kotak. Ini ibarat apron. Ini apron. Ini apron. Nah, clearance itu dari sini sama dari sini. Jadi ujung ke ujung itu clearance. Baru sini pesawat. Pesawatnya saya gambar kayak gini ya. Ujung nose ke ujung nose. Ini pesawat. Pesawat. Nah, clearance tuh, jadi clearance tuh C disimbolkan ini. Tuh. Clearance C ini itu jarak dari ujung nose ke ujung apron sama jarak ujung wingspan ke ujung lebar apron. Nah, itu clearance. Jadi clearance itu ada macam-macam ukurannya sesuai kategori bandar udara. Nah, kenapa rumusnya bisa jadi kayak gini, Bu? Kenapa rumusnya bisa dijadiin kayak gini? Kok bisa S kali W kali ini? Kok cuman rumus aja? Saya bingung, Bu, kalau rumus aja. Tolong digambarkan. Nah, misalkan penggambarannya saya gambarkan ya. Jadi rumus A atau lebar pesawat itu ada ketika. Jadi lebar itu saya tiba-tiba ngebreng. Oh ya, lebar itu saya simbolkan ini dulu. Ini saya ambil lebarnya ini ya, Mas ya. Sorry. Lebarnya ini, panjangnya ini. Nah, ini kita gambarkan udah pesawat satu. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai rumus ini, kalian bisa berimajinasi juga. Cara ngitung apron tuh kayak gini. Clearance-nya dihitung 7,5 ditambah pesawatnya, jarak wingspan. Berarti pesawatnya sini toh. Terus jarak pesawat tuh juga harus ada clearance. Itu ditambah ini 7,5. Terus ada lagi pesawat lagi. Hitung sampai ke pesawat S-nya tadi, jumlah pesawat sama cadangannya itu sampai ke 5. Nanti kalian akan dapat angka A ini. Jadi ini tuh hitung dulu. Ini pesawat, ini clearance-nya. Ini pesawat, ini clearance-nya. Ini cara gampang kalau kalian nggak mau ngitung. Pesawat, ini clearance-nya. Sampai ketemu 5 pesawat ya. 4, 5. Nah, ini udah 5 pesawat ya. 1, ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dapat lebar pesawat tuh dari itu. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini jarak ujung-ujung kan berarti harus ada clearance. Nah, ini berarti clearance. Nah, hitung aja jumlahnya. Clearance-nya ada berapa? 1, 2, 3. Pakai tunjuk-tunjuk aja. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Nah, berarti 6 kali 7,5. 7,5 itu clearance. Nah, itu dapatnya dari ini. Kenapa ini plus 1? Karena tiap ujung pesawat itu harus ada clearance-nya. Itu kenapa rumusnya bisa jadi S kali W
tambah S tambah 1 kali C. Itu dapatnya kayak gitu. Ini kalau orang yang lupa hitungan, lupa rumusnya, pakai itu aja. Kira-kira kalau pesawatnya saya 7, berarti caranya gimana? Ya udah, merah-merah ini jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian gambar aja clearance-nya pinggir, tengah-tengah masing-masing pesawat ada clearance-nya, ujung ada pesawatnya. Kalian jumlah aja, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, jadi itu untuk ukur lebar. Untuk ukur lebar pesawat kayak gitu. Nah, untuk ukur panjang. Kalau panjang pesawat, ini juga ada penggambarannya. Jadi kenapa? Kalau saya orek-orek pakai ini kok kayaknya agak susah. Jadi ini rumusnya ada C, ada C tambah F tambah 15. Nah, kenapa Bu 15? Jadi itu jarak yang udah ditetapkan oleh si regulator bahwa ekor pesawat ke wingspan yang akan mau belok di taxiway itu jaraknya minimal 15. Nah, itu kenapa jadi 15. Terus kenapa setengah wingspan, setengah lebar apron itu sebenarnya bisa dijelaskan. Jadi kayak gini. Tadi kan kalian udah gambar ya. Kalian udah gambar lebar pesawat, kalian udah dapat. Nah, panjangnya kan ibarat saya ini gambar. Tuh, balik. Sorry. Nah, kenapa bisa dapat rumus ini? Itu dari ini. Saya susah gambar di sini, sorry ya. Nah, ibarat ini pesawat. Ya, udah tahu ada clearance di atas, ada clearance di bawah. Lalu ibarat apron. Pesawat itu kan mesti ada mau belok ya. Pesawat itu jadi nggak selamanya parkir kayak gini. Kemarin ada namanya apron taxiway. Jadi di dalam apron itu ada lintasan untuk pesawat jalan. Jadi nggak lewat taxiway asli, tapi di apron itu ada lintasan sendiri untuk si pesawat itu jalan ke taxiway. Nah, itu namanya apron taxiway. Nah, itu daerah sini. Tuh. Nah, itu area ini. Nah, itu ini apron taxiway. Nah, ini apron taxiway ya. Jadi nanti pesawat tuh ada proses manuver dari sini ke sini. Dari tempat parkir ke sini. Ke apron taxiway. Nah, hitungannya C itu misalkan posisi pesawat lagi parkir, sama-sama parkir. Nah, ini saya gambarkan pesawat dalam keadaan parkir sama ada yang berjalan. Nah, ini diusahakan antara pesawat parkir sama pesawat berjalan itu di apron taxiway nggak bergesekan. Jadi kebutuhan panjang pesawat itu diukur dari ujung sini ke ujung sini ya. Aduh. Dari ujung ini ke ujung ini. Lalu yang diukur dapatnya apa aja? Kalian udah tahu ya. Diukur berarti yang bagian ini, bagian clearance. Nah, kalian udah ukur. Terus lebar pesawat. Lebar pesawat. Lebar. Panjang pesawat ini maksudnya. Bentar. Nah, ini bukan lebar pesawat, ini panjang pesawat ya. Ini panjang pesawat. Jadi nanti diukur dari sini ke sini juga diukur panjang pesawatnya berapa. Nah, 15 itu dari ujung
ekor pesawat ini ke wingspan paling ujur. Jadi ini 15 cm. Nah, kenapa jadi 15 ini? Terus setengah wingspan. Jadi ini bukan lebar pesawat, ini panjang pesawat dari ujung ke ujung. Nah, terus ada setengah wingspan. Kenapa setengah wingspan? Karena kalian hanya akan mengukur dari jarak sayap pesawat ini ke senternya pesawat. Nah, kalian ukur ini setengah wingspan itu dapatnya dari ini. Nah, setengah wingspan. Nah, lalu ada setengah lebar apron taxiway. Sebenarnya bisa sih kalian kalau pengen boros itu langsung nggak usah setengah apron taxiway, bisa langsung wingspan. Jadi jarak segini dari ujung ke sini tapi sampai ini. Tapi kalian kan bisa menghemat perkerasan dari area ini, dari area yang kan kalau apron taxiway itu kan yang dibutuhkan buat kakinya aja, bukan buat bentang. Kakinya aja, jadi bukan bentangnya. Jadi kenapa diukur dari itu? Nah, ini setengah lebar apron taxiway itu diukur dari ujung centerline. Nah, ini kan lebar apron taxiway dari sini ya ke bagian bawahnya. Jadi nanti lebar apron taxiway itu ukurannya lebih kecil dari lokasi wingspan. Nah, itu rumusnya kenapa dapat rumus B sama dengan C plus F tambah 15 kali setengah wingspan kali setengah lebar apron taxiway. Nah, itu rumusnya dijabarkan dari ini. Clearance dari ini, panjang pesawat dari ini, terus ditambahin 15 dari ini tadi yang saya omongin. Terus ada lagi setengah wingspan itu dari ini, lalu setengah apron taxiway dari panjang ini. Jadi pesawat kalau benar-benar digambarin itu kayak gini. Ini wingspan-nya itu sisa di lokasi apron taxiway. Apron taxiway itu berada di bawah wingspan. Jadi ukurannya apron taxiway itu lebih kecil jalannya dibanding ukuran wingspan-nya. Jadi nggak selama-lamanya mengikuti dari lebar si wingspan-nya. Lalu udah kayak gitu kita ada pertanyaan, Bu, bagaimana dimensinya? Berarti kalian udah bisa jawab lebarnya berapa, panjangnya berapa. Kalau dirumuskan ya udah catat aja rumus ini kalau kalian nggak mau gambar tadi kayak gitu. Tapi kalau lebih jelasnya nanti kan ada pertanyaan juga. Tolong gambarkan layout pesawat beserta dimensinya. Ya udah berarti kalian gambarin, kasih aja gambaran itu apron bagaimana, taxiway bagaimana, si runway bagaimana, kasih ukuran. Misalkan ukurannya runway-nya 2200, ya udah dikasih dimensi 2200, taxiway lebar berapa, kan kalian udah tahu ya kemarin lebar taxiway itu yang mana, panjang taxiway mana, terus lebar apron yang mana, panjang yang mana, gambarin aja, tulis di lembar jawaban itu. Mungkin ada pertanyaan dari materi apron kali ini. Kalau masih ada yang bingung, tanya aja nggak apa-apa sebelum nanti kita udah mau ujian minggu depan, tapi kalian masih belum tahu. Ada pertanyaan, Mas Jeremy? Ada pertanyaan nggak? Udah mau habis waktunya. Mas Jeremy Naibli Sipil. Nggak dengar Mas Jeremy? Mbak Ica? Mbak Ica dengar nggak Mbak Ica? Ya, Bu. Ada pertanyaan nggak Mbak Ica? Bu, sebenarnya saya masih bingung tentang itu penggambaran menghitung panjangnya itu. Panjang sama lebar apa nih? Itu. Jadi lebarnya, Bu. Lebarnya ya. Jadi kalau masih bingung gambar, masukin rumus juga nggak apa-apa, tapi saya jelasin lagi. Ada yang masih bingung lebarnya? Mas Amrul masih bingung nggak? Kalau Mbak Ica solusinya kalau misalkan saya tadi nggak belum bingung, Bu. Hah?
Belum bingung. Ya, saya ulangin lagi ya. Belum. Untuk lebar. Berarti lebar di atas ya. Tak balik lagi ke lebar. Ke lebar itu yang bagian S sama dengan W ini. Bu, kenapa dapat rumus ini gitu kan? Sebenarnya ini kan rumus bisa langsung kalian gunakan, kalian hitung, kalian masukkan aja angkanya ke rumus. Tapi penjabarannya kenapa dapat rumus ini itu adalah seperti ini. Ini gambarannya nggak bagus, enak pakai papan tulis nih. Nah, lebar kan disimbolkan di ini ya, yang atas. Lalu bisa dapat rumus ini itu dari rumusnya kalian anggap kalian nggak tahu aja. Nah, kalian udah tahu rencana pesawat yang akan parkir. Kalian udah dapat angka ini, udah dapat angka 5 pesawat yang rencana akan parkir. Ya udah kalian gambar aja. Syarat apron itu selalu menggunakan clearance. Jadi jarak pesawat ke ujung apron baik nose maupun sayapnya harus ada clearance-nya, ada jaraknya. Lalu syaratnya kalian udah tahu angka 5. Nah, syarat apron clearance. Clearance berarti kalian harus udah gambar clearance-nya. Kalian gambar aja dulu clearance 7,5 karena tadi udah tahu ya 4D. 4D saya ambil clearance-nya yang bawah ini, yang 7,5 ini ya. Nah, ini agak ke bawah nggak kelihatan. 4D ya udah kalian gambar dulu. 7,5-nya udah. Lalu kalian gambar pesawatnya tadi. Pesawatnya buat A320. Pesawatnya di sini ibarat. Kalian pasang lagi karena masing-masing jarak pesawat ada clearance-nya. Masih clearance lagi. Kalian gambar pesawat lagi sampai 5. Nah, yang bikin bingung tuh karena saya udah gambar kotaan ini mungkin kalian ya. Kotaannya saya hapus ya sebentar. Nah, kotaan saya hapus karena kalian akan buat apron. Ada 5 pesawat. Saya ulangi lagi. Ada 5 pesawat. Nah, syaratnya pesawat harus ada syaratnya apron ada clearance. Kalian gambar clearance-nya dulu 7,5. Kalian gambar pesawatnya dulu A320 karena jumlahnya 5. Ini pesawat ya, simbol pesawat. Clearance-nya itu dari ini ya, dari ujung wings ini misalkan. Lalu saya gambar lagi. Clearance-nya lagi karena syarat masing-masing pesawat juga harus ada clearance. Sampai 5, kalian gambar 5 pesawat. 2. Clearance lagi. Baru 2 pesawat. Nih, 3. Baru 3 pesawat, yang dibutuhkan 5. Ingat, lupakan rumus. Nah, baru 3 pesawat yang baru bisa parkir. Kasih clearance lagi. Ini 4. Baru 4 pesawat yang bisa parkir. Kasih clearance lagi. Nah, sekarang udah 5 pesawat yang udah bisa parkir. Nah, syaratnya juga pinggir itu juga harus ada clearance-nya. Nah, ini. Nah, kalian hitung aja. Kalau udah tahu kayak gini, kalian hitung aja. Clearance-nya ini berapa? 7,5. Berarti 7,5 ditambah wingspan. Wingspan-nya lebarnya berapa pesawatnya tadi? A320 itu berapa lebarnya? Kan ada di spesifikasi ya. 35,8. Berarti 7,5 tambah 35,8. Ditambah 7,5 lagi, tambah 35,8 lagi, ditambah 7,5 lagi, tambah 3,58 lagi, tambah 7,5 lagi, tambah 3,8 lagi, tambah 7,5 lagi, tambah 35,8 lagi, tambah 7,5 lagi. Nah, ini cara dapat lebar. Berarti setelah kalian jumlah, kalian udah dapat nih lebar apron. Nah, lebar apron itu segini. Sesuai gambaran ini. Nah, untuk mempersingkat, kalian nggak usah gambar. Kalian saya beri rumus ini, baru dapatlah rumus A sama dengan S kali W ditambah S plus 1 kali C.
Rumus ini didapat karena S kali W. S itu jumlah pesawat parkir. Coba aja kalau kalian tidak percaya, buktikan aja rumus ini dengan gambar yang ada di sini. S-nya pesawatnya parkirnya rencana 5 kali wingspan. Oh ya bener nah. Berarti kan ini kalau rumusnya dijabarin kayak gini. Bisa toh? Ini berarti kan 5 wingspan ditambah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clearance. 6 ada 6 clearance. Nah, untuk itu, nah ini udah tahu 5 wingspan tambah 5 clearance. Coba kita samakan. Apakah sama antara rumus dengan gambaran? Kita lihat. 5 kali wingspan 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5 kali 35,8. Oh benar, 6 kali clearance. 6 nya dapatnya dari ujung kali clearance 6 kali 7,5. Oh benar. Nah itu penjabaran asal muasal rumus lebar apron. Gimana Mbak Ica, masih kurang jelas atau udah paham Mbak Ica? Sudah, Bu. Beneran loh tak tanya. Sudah, Bu. Oke. Yang lain tadi, ada yang masih belum paham Ya, belum? Bu. Panjang apronnya, Bu. Panjang apronnya, saya jelaskan lagi ya. Jadi, iya, Bu. Oke. Ini saya hapus dulu. Saya ulangin lagi. Saya nggak gambar apron sekarang. Karena bikin kalian bingung, soalnya udah ada kotaan. Kenapa tiba-tiba ada kotaan? Padahal saya disuruh nyari kotak. Nah, jadi pesawat itu kan kalau apron itu ada memiliki apron inti yang buat benar-benar parkir sama apron yang buat jalan. Ibarat kalau kalian parkir di basement atau parkir di parkiran, nah itu kan udah digambarin ya, khusus buat parkir. Nah ini jalan, keluar masuk ada simbolnya, ada markanya, keluar masuk ini buat jalan parkir. Nah di apron pesawat itu juga ada jalannya, ada jalan buat menuju parkirnya, itu namanya apron taxiway. Kalau kalian naik motor, kalian ke mall, nah, parkirannya kan tempatnya sendiri ya, tapi ada jalan buat tempat ke tempat parkirnya, itu digambar di situ. Nah ya itu parkiran, ada jalan parkir. Kalau di parkiran ya jalan parkir. Kalau di apron, kalau di bandar udara ya apron taxiway ya, kalau lokasinya di apron gitu. Itu kayak gini. Ini bandar udara sederhana. Saya ulangi lagi, bandar udara sederhana yang lokasi parkirnya terbatas. Ini pesawat parkir. Anggap aja ini clearance-nya udah saya ukur sama clearance. Ini 5 tadi ya. 5, ini clearance-nya udah 7,5. Tapi kan nanti ada rencana yang pesawat tuh bakalan belok parkir lewat ini ya. Lewat belakangnya di jalan apron taxiway itu sendiri, di jalan lokasi apronnya. Di lokasi apronnya. Nah, untuk mengukur, kalau tadi kita udah buat ngukur lebar itu dari sini. Lalu untuk ukur panjangnya ini, ukur panjang